Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bil iman wal islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa man tabi'ah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih mampu mempelajari kalamullah, ayat-ayat dan ilmu-ilmu Allah. Tiada lain untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat beriring salam mari senantiasa kita perbanyak keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berupaya dalam hidup dan kehidupan ini kita melaksanakan dan mengamalkan sunnah dan ajarannya dalam aktivitas segenap kehidupan kita. Tiada lain meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, tayangan YouTube episode ketiga tentang liberalisasi pemikiran Islam, tantangan pemikiran Islam, akan mengkaji tentang program liberalisasi di Indonesia. Saran-saran Cheryl Bernard, baik taktis maupun strategi, dilaksanakan dengan baik oleh Amerika Serikat melalui kebijakan bantuan luar negerinya. Target bantuan itu tidak lain adalah untuk merubah cara berpikir dan berkeyakinan umat Islam, dan untuk mediumnya adalah pendidikan. Maka dari itu, Donald Rumsfeld terang-terangan menyatakan bahwa Amerika Serikat perlu menciptakan lembaga donor untuk mengubah kurikulum pendidikan Islam yang radikal menjadi moderat. Lembaga pendidikan Islam bisa lebih cepat menumbuhkan teroris baru, lebih cepat dibandingkan kemampuan Amerika Serikat untuk menangkap atau membunuh mereka. Ini dapat kita lihat pada harian Republika pada tanggal 3 Desember 2005. Istilah moderat digunakan untuk lebih melunakkan istilah liberal, meskipun moderat itu pada kenyataannya adalah liberal. Namun sebaliknya, dengan bahasa ekstrim digunakanlah istilah pendidikan Islam yang radikal, yang pada kenyataannya tidak ada. Jika demikian, maka kurikulum yang akan dirubah itu adalah semua kurikulum di semua jenjang pendidikan Islam. Dengan demikian, anti-teroris menjadi anti-Islam secara keseluruhan. Lembaga donor yang dimaksud Donald Rumsfeld dan yang kini aktif bergerak itu diantaranya adalah The Asia Foundation, yang diantara programnya disebutkan begini: recognizing the importance of reinforcing inclusion and pluralism values within Indonesia's Muslim majority population. The Asia Foundation has been supporting a diverse group of Middle-based Muslim groups since 1970. In the context of an increasingly diverse Islamic society in Indonesia,
The foundations now support over 30 Muslim non-government organizing NGO in their effort to promote the concept that Islamic values can the basis for a democratic political system, non-violence, and religious tolerance. In the area of civic education, human rights, inter-community reconciliation, gender equality, and interfaith dialogue. The foundation works with these NGOs and mass-based organizations in the effort to make Islam a catalyst for democratization in Indonesia. The programs include training for religious leaders, studies examining gender issue and human rights in Islam, civic education course at Islamic Institute, Muslim women's advocacy centers, and the strengthening the pluralist and tolerant Islamic media. Ini dapat dilihat di http://www.asiafoundation.org/Indonesia.html, diakses tahun 2012. Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut. Menyadari akan pentingnya nilai-nilai inklusif dan pluralis dalam masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas, The Asia Foundation telah memberikan bantuan kepada berbagai ormas Islam sejak tahun 1970-an. Dalam konteks masyarakat Islam Indonesia yang semakin beragam, The Asia Foundation kini membantu lebih dari 30 kelompok LSM dalam upaya mereka mempromosikan konsep bahwa nilai-nilai Islam itu dapat menjadi asas bagi sistem politik demokratis, anti kekerasan, dan toleransi beragama. Dalam kaitannya dengan pendidikan sipil, HAM, penyatuan antara komunitas, persamaan gender, dialog antar agama, yayasan ini bekerja sama dengan LSM yang ormas-ormas dalam usaha mereka menjadikan Islam sebagai media untuk demokratisasi di Indonesia. Program-programnya termasuk training tokoh-tokoh agama, kajian tentang isu gender dan hak asasi manusia dalam Islam, pelajaran tentang pendidikan sipil pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, pusat pembelaan terhadap wanita Muslim, dan memperkuat media Islam yang pluralis dan toleran. Dari pernyataan di atas jelas sekali bahwa program yayasan asing itu adalah untuk memperkenalkan elemen penting dalam peradaban Barat seperti persamaan gender, hak asasi manusia, pluralisme agama, demokrasi, dan lain-lain yang kesemuanya berdasarkan pada cara berpikir worldview Barat. Selain daripada itu, disebutkan pula bahwa The Asia Foundation bersama USAID, US Agency for International Development, juga mempunyai program reformasi pendidikan di seluruh Indonesia, baik pendidikan formal maupun informal, termasuk reformasi pendidikan di pesantren. Dalam reformasi itu nanti akan diajarkan mata pelajaran tentang semua agama,
pendidikan sipil, pengembangan kurikulum. Selain itu juga akan diadakan workshop-workshop, training pedagogi, dan kursus serta tutorial tentang prinsip-prinsip pluralisme, multikulturalisme, dan demokrasi. Semuanya menurut mereka disusun berdasarkan pada ajaran Islam. Akan tetapi kenyataannya berubah menjadi justifikasi Islam terhadap paham-paham tersebut. Karena dalam website Amerika Serikat sendiri dijelaskan secara gamblang bahwa Washington berinvestasi puluhan juta dolar dalam kampanye untuk mempengaruhi bukan saja masyarakat Islam, tapi juga Islam sendiri dan apa yang terjadi dalam Islam. Pada lebih dari 2 lusin negara, Washington diam-diam mendanai radio Islam, show TV, mata pelajaran di sekolah, kelompok studi Muslim, workshop-workshop politik, dan program lain yang mempromosikan Islam moderat atau liberal. Dapat dilihat David E. Kaplan, Hearts, Minds, and Dollars, www.usnews.com, diakses pada tanggal 25 April 2005. Dari pernyataan ini menjadi jelaslah bahwa targetnya adalah mempengaruhi Islam, masyarakat Islam, dan peristiwa-peristiwa dalam Islam. Dalam bentuk program adalah memasukkan ide-ide pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, dan feminisme atau gender ke dalam ajaran Islam, dengan memodifikasi dan merubah pemahaman umat Islam terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara ini diharapkan umat Islam memiliki pemikiran pluralis, multikulturalis, feminis, dan demokratis sebagaimana orang-orang Barat yang telah dibungkus dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Namun targetnya seperti saran-saran Samuel Zwemer agar umat Islam tidak lagi terikat pada doktrin-doktrin keagamaan yang dapat bertentangan dengan pandangan hidup dan kebudayaan Barat. Dari bahasa yang digunakan seperti mempengaruhi, memodifikasi, mengubah, menjadi jelas bahwa bahasa orientalisme yang menganggap selain Barat adalah inferior. Umat Islam hanya menjadi objek yang perlu dipengaruhi pemikiran dan keyakinan mereka. Jika Barat percaya bahwa Islam adalah agama damai dan mengajarkan kedamaian, maka upaya liberalisasi secara masif seperti itu tidak perlu dilakukan. Padahal negara-negara Barat sendiri tidak akan pernah bersedia diperlakukan seperti ini. Barat tidak mungkin menerima jika Islam diajarkan di sekolah-sekolah di Barat, meskipun untuk peningkatan toleransi masyarakat Barat. Lebih tidak mungkin lagi jika Islam diajarkan di seminari divinity schools yang merupakan sumber misionaris di Barat. Barat mestinya memahami kultur Islam, hukum-hukum Islam seperti pernikahan, rumah tangga Islam, etika dalam Islam, HAM menurut Islam, dan sebagainya, agar memahami struktur masyarakat Islam. Namun itu semua tidak mungkin dilakukan karena sikap Barat, masyarakat yang eksklusif. Padahal pemahaman Barat terhadap Islam dan umat Islam lebih penting dari atau sama pentingnya dengan pemahaman Muslim terhadap Barat. Sebab Islam lahir dalam suasana masyarakat yang pluralis, di saat mana agama-agama seperti Kristen,
Yahudi, Majusi, Sabean, dan lain-lain telah ada. Bahkan di bawah pemerintahan Islam di Damaskus, di Baghdad, di Spanyol, dan lain-lain agama itu dapat hidup damai dan terlindungi. Dari program bantuan yang tujuannya untuk mempengaruhi pemikiran umat Islam ini, The Asia Foundation, Ford Foundation, Live for All, dan yayasan-yayasan lainnya menggelontorkan dana untuk mensubsidi penerbitan buku-buku yang berisi paham-paham tersebut. Hasilnya kini di Indonesia banyak terbit buku-buku atas bantuan dan kerjasama yayasan-yayasan tersebut. Bahkan LSM baru bermunculan dengan membawa misi pluralisme, liberalisme, freedom, dan feminisme. Jika di tahun 70-an misi LSM di Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat, kini misi LSM itu telah berubah untuk meliberalkan pemikiran umat Islam. Karena hanya dengan misi ini mereka dapat dana besar dari Barat. Apa yang kemudian terjadi di Indonesia? Pada awal tahun 2001 di Jakarta, sekelompok anak muda di Jakarta mendirikan organisasi bernama Jaringan Islam Liberal atau JIL. Selain LSM baru berdiri dengan berbagai nama seperti Center for Religious Pluralism, Freedom Institute, Setara Institute untuk Gerakan Feminisme. Selain itu, di berbagai perguruan tinggi didirikan pusat studi wanita untuk mengembangkan faham kesetaraan gender, dan masih banyak lagi gerakan liberalisasi dalam berbagai bentuknya. Demikianlah jemaah sebangsa dan setanah air, bagaimana program liberalisasi di Indonesia dijalankan. Tayangan YouTube kali ini untuk memberi wawasan bagi kita agar kita berhati-hati terhadap gerakan liberalisasi pemikiran, khususnya yang masuk dalam pemikiran dan pemahaman agama Islam. Semoga menjadi wawasan bagi kita untuk berhati-hati agar kita betul-betul menjalankan syariat Islam dengan syariat yang hakiki yang dibawakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.